Jokowi digugat ijazah palsu. Istana kalau tak disertai bukti, gugatan mengada-ngada. Yang saya maksud catatannya. Yang penting kan kami taunya Bapak Joko Widodo itu lulus di sekolah kami, hanya itu sudah cukup itu tok. Ya, itu penting buat ibu, tidak penting buat saya. Ya. Yang penting buat saya riwayatnya mana, yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 mana. Nah kalau saya ya tidak tahu no Bapak. Nah berarti tidak ada, udah itu aja. Ya, tidak tahu. Ya, tidak ada, Ya. tidak tahu. Jelas ya, itu objektif. Ya. Ketika mengatakan bahwa ini berita bohong, sekali lagi saya mengatakan, harusnya dia, para pelapor itu, tahu yang aslinya, yang tidak bohongnya seperti apa. Lah ini mereka sendiri nggak tahu, nggak yakin apakah asli atau tidak. Mereka tidak pernah melihat ijazah Presiden Jokowi sendiri. Jadi bagaimana mereka mengatakan bahwa ini adalah menyebarkan berita bohong, sementara yang aslinya sendiri mereka tidak pernah lihat dan tidak pernah mereka tahu. Dan tidak boleh didasarkan pada asumsi. Oh iya, dia kan sudah ini, sudah itu, dan lain sebagainya. Orang-orang kayak Gus Nur, Pak Bambang Tri, dan Bang Egy gitu kan, ini kan sebenarnya orang-orang yang DPR tanda petik tapi nggak dibayar gitu loh. Jadi melakukan tugas check and balance-nya gitu kan sebagai wakil representasi dari rakyat gitu kan, ya bukan cuma stempel gitu loh. Karena memang yang dibutuhkan dari masyarakat demokrasi itu kan, kalau ada legislatif dan eksekutif, apa gunanya dipisah? Supaya mereka bisa saling melengkapi kan? Padahal unsur-unsurnya sama sekali tidak terpenuhi. Jadi terlalu mudah menangkap orang, menahan orang, menghukum orang di Republik Indonesia ini. Padahal yang namanya mereka adalah suami dari istri, ayah dari anak-anak dan lain sebagainya. Jadi harusnya tidak semudah itu hukum ditegakkan kepada mereka. Bayangkan Gus Nur sudah 2 kali ini kena. Padahal kalau kita kaitkan dengan soal penghinaan misalnya, ya harusnya yang bersangkutan yang mengajukan dan kemudian diproses. Nah itu artinya membuktikan bahwa memang sudah gamblang gitu kan, ugal-ugalan gitu loh, penyalahgunaan dari instrumen-instrumen yang dimiliki oleh negara ini bukan digunakan, ya kami menduga bukan digunakan untuk kepentingan ketertiban dan penegakan hukum, tapi malah untuk membuka pihak-pihak yang memang tidak disukai. Kalau kita pakai standar tinggi, itulah resiko bagi pejabat publik seandainya dia mau menjadi pejabat publik. Apalagi ini soal ijazah palsu yang sebenarnya mudah sekali, tinggal diklarifikasi saja. And then the case will be closed kalau seandainya Presiden Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Tidak perlu melakukan mobilisasi, apalagi kemudian menteror warga negara dengan melakukan penangkapan-penangkapan yang dilakukan oleh pihak aparat keamanan, aparat kepolisian yang notabene secara struktur ketatanegaraan masih di bawah kekuasaan presiden. Staf Presiden Bidang Hukum Dini Purwanto memberikan tanggapan soal Presiden Joko Widodo yang dilaporkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait duga menggunakan ijazah palsu saat mengikuti pemilihan presiden tahun 2019. Kemudian Dini menjelaskan bahwa Presiden Jokowi memiliki semua ijazah asli beliau. Menurutnya, hal tersebut dapat dibuktikan dengan mudah. Sebelumnya Presiden Joko Widodo digugat ke PN Jakarta Pusat terkait dugaan menggunakan ijazah palsu saat mengikuti pemilihan presiden tahun 2019 lalu. Gugatan itu diajukan oleh seorang warga bernama Bambang Trimulyono pada Senin 3 Oktober 2022 dan terdaftar dalam perkara nomor 592/PDT-G/2022/PN Jakarta Pusat dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum. Selain Jokowi, pihak tergugat lain dalam perkara ini adalah Komisi Pemilihan Umum, Majelis Permusyawaratan Rakyat, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Jakarta Pusat, petitum pertama dari gugatan adalah meminta hakim mengabulkan seluruh gugatan. Dalam petitum kedua, penggugat meminta agar Jokowi dinyatakan telah melakukan berupa atau membuat keterangan yang tidak benar atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah sekolah dasar SD, SMP, dan SMA atas nama Joko Widodo.
Sementara dalam petitum ketiga, penggugat meminta agar Jokowi dinyatakan melakukan PMH karena menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan tidak benar atau memberikan dokumen palsu sebagai kelengkapan syarat pencalonannya untuk memenuhi ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf R Peraturan KPU nomor 22 tahun 2018 untuk digunakan dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019 sampai 2024. Adapun proses perkara ini baru memasuki tahap pendaftaran. Belum diketahui kapan sidang perdana akan digelar. Jokowi digugat ijazah palsu. Istana kalau tak disertai bukti, gugatan mengada-ngada. Staf Presiden Bidang Hukum Dini Purwanto memberikan tanggapan soal Presiden Joko Widodo yang dilaporkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait duga menggunakan ijazah palsu saat mengikuti pemilihan presiden tahun 2019. Kemudian Dini menjelaskan bahwa Presiden Jokowi memiliki semua ijazah asli beliau. Menurutnya, hal tersebut dapat dibuktikan dengan mudah. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo digugat ke PN Jakarta Pusat terkait dugaan menggunakan ijazah palsu saat mengikuti pemilihan presiden tahun 2019 lalu. Gugatan itu diajukan oleh seorang warga bernama Bambang Trimulyono pada Senin 3 Oktober 2022 dan terdaftar dalam perkara nomor 592/PDT-G/2022/PN Jakarta Pusat dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum. Selain Jokowi, pihak tergugat lain dalam perkara ini adalah Komisi Pemilihan Umum, Majelis Permusyawaratan Rakyat, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Jakarta Pusat, petitum pertama dari gugatan adalah meminta hakim mengabulkan seluruh gugatan. Dalam petitum kedua, penggugat meminta agar Jokowi dinyatakan telah melakukan berupa atau membuat keterangan yang tidak benar atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah sekolah dasar SD, SMP, dan SMA atas nama Joko Widodo. Sementara dalam petitum ketiga, penggugat meminta agar Jokowi dinyatakan melakukan PMH karena menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan tidak benar atau memberikan dokumen palsu sebagai kelengkapan syarat pencalonannya untuk memenuhi ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf R Peraturan KPU nomor 22 tahun 2018 untuk digunakan dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019 sampai 2024. Adapun proses perkara ini baru memasuki tahap pendaftaran. Belum diketahui kapan sidang perdana akan digelar. Jokowi digugat ijazah palsu. Istana kalau tak disertai bukti, gugatan mengada-ngada. Staf Presiden Bidang Hukum Dini Purwanto memberikan tanggapan soal Presiden Joko Widodo yang dilaporkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait duga menggunakan ijazah palsu saat mengikuti pemilihan presiden tahun 2019. Kemudian Dini menjelaskan bahwa Presiden Jokowi memiliki semua ijazah asli beliau. Menurutnya, hal tersebut dapat dibuktikan dengan mudah. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo digugat ke PN Jakarta Pusat terkait dugaan menggunakan ijazah palsu saat mengikuti pemilihan presiden tahun 2019 lalu. Gugatan itu diajukan oleh seorang warga bernama Bambang Trimulyono pada Senin 3 Oktober 2022 dan terdaftar dalam perkara nomor 592/PDT-G/2022/PN Jakarta Pusat dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum. Selain Jokowi, pihak tergugat lain dalam perkara ini adalah Komisi Pemilihan Umum, Majelis Permusyawaratan Rakyat, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Jakarta Pusat, petitum pertama dari gugatan adalah meminta hakim mengabulkan seluruh gugatan. Dalam petitum kedua, penggugat meminta agar Jokowi dinyatakan telah melakukan berupa atau membuat keterangan yang tidak benar atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah sekolah dasar SD, SMP, dan SMA atas nama Joko Widodo. Sementara dalam petitum ketiga, penggugat meminta agar Jokowi dinyatakan melakukan PMH karena menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan tidak benar atau memberikan dokumen palsu sebagai kelengkapan syarat pencalonannya untuk memenuhi ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf R Peraturan KPU nomor 22 tahun 2018 untuk digunakan dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019 sampai 2024. Adapun proses perkara ini baru memasuki tahap pendaftaran. Belum diketahui kapan sidang perdana akan digelar.